Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Langkah pertama, saya akan setup topologi dua router. Pertama, tambahkan dua router dan dua PC, lalu hubungkan. Setelah itu, ubah namanya. Yang kedua, kita akan konfigurasi IP address pada masing-masing interface-nya. Yang ketiga, kita akan konfigurasi router 1 dengan mengaktifkan interface dengan perintah shutdown. Setelah itu, kasih IP pada setiap interface-nya. Yang keempat, kita akan konfigurasi juga di router 2 dengan mengaktifkan interface dengan perintah shutdown, lalu kasih IP di setiap interface-nya. Setelah itu, setting di PC lengkap dengan subnet mask dan default gateway. Di bagian ini, kita belajar konfigurasi dynamic routing OSPF pada dua router. Masuk ke router 1, jalankan perintah router OSPF tanda tanya. Di sini muncul proses ID dengan ID yang tertera. Di sini kita bebas mau pakai ID berapa. Saya akan pakai ID 1. Lalu enter. Setelah itu masukkan network yang akan di-advertise. Gunakan perintah network, IP network, wildcard mask. Contoh di sini prefixnya 24. Subnet masknya itu 255.055.055.055. Lalu dikurangi 255.055.055.0. Jadi hasilnya 0.0.0.255. Itu wildcard masknya. Di router 1 networknya 5.5.5.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255, lalu areanya 0. Dan masukkan untuk IP 192.168.5.0. Setelah itu kita akan ke router 2. Kita ketikkan perintah router OSPF 2, lalu masukkan network yang akan di-advertise juga. Setelah konfigurasi, kita akan cek dengan perintah show IP OSPF network. Jika statusnya full, artinya OSPF sudah up atau sudah nyala. Cek juga di router 1 dengan perintah show IP OSPF network. Statusnya juga sama full, artinya OSPF nyala ya. Setelah itu kita akan cek show IP route, muncul huruf O, menandakan jalur OSPF itu aktif. Lalu kita akan uji koneksi, kirim paket dari PC 1 ke PC 2, awal-awal emang valid. Lalu kita coba lagi, dan hasilnya successful. Dengan ini, konfigurasi dynamic routing OSPF 2 router sudah selesai dan jaringan antar router bisa saling komunikasi. Selanjutnya kita akan setup topologi 3 router. Di tahap ini kita menambahkan satu router, yaitu router 3, dan satu PC, yaitu PC 3, ke dalam topologi, lalu hubungkan, lalu tulis IP address-nya, PC 3 192.168.15.2/24, lalu di router 3 GIG 0/1 192.168.15.1/24, GIG 0/0 10.10.10.2/24, lalu di router 2 GIG 0/2 10.10.10.1/24. Lalu saya konfigurasi di router 2, aktifkan interface-nya terlebih dahulu dengan perintah shutdown, lalu tambah IP address dengan perintah berikut. Lalu saya konfigurasi juga di router 3, aktifkan interface-nya terlebih dahulu dengan perintah shutdown, lalu tambah IP address di setiap interface-nya dengan perintah berikut.
Lalu ke PC tambahkan IP Anda sesuai berikut. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing SPF di router. Kita akan ke router 2 untuk menambahkan network baru dengan perintah berikut. Lalu kita akan ke router 3 untuk menambahkan network baru juga dengan perintah berikut. Lalu cek dengan perintah the show IP SPF network. Jika status full, maka sudah saling terhubung. Lalu cek juga dengan perintah the show IP route. Sekarang sudah muncul route tambahan. Lalu kita akan uji ping dengan kirim paket dari PC 3 ke PC 1. Hasilnya successful, artinya sudah berhasil. Lalu kita uji coba kirim paket juga dari PC 3 ke PC 2. Hasilnya juga successful, yang artinya berhasil. Kita akan setup topologi VLAN. Di sini kita akan tambahkan switch dan PC 4 sebagai VLAN 5 dan PC 5 sebagai VLAN 10. Lalu hubungkan dan kasih IP. Setelah itu kita akan konfigurasi di switch 0. Di FA0/1, aktifkan terang dengan perintah SUMT. Lalu exit dan buat VLAN 5 dan VLAN 10. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/2, konfigurasi untuk mengaktifkan akses VLAN 5, lalu exit. Masuk juga ke interface FA0/3, konfigurasi untuk mengaktifkan akses VLAN 10, lalu exit. Di router 3, aktifkan interface GIG 0/2 dengan perintah nushundan. Lalu kasih IP dengan perintah berikut. Lalu exit. Lalu kita akan buat sub interface-nya dengan perintah berikut. Setelah itu kita akan atur IP PC 4 dan PC 5 dengan perintah berikut. Dengan begitu, kita sudah selesai untuk setup topologi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi SPS VLAN-nya. Kita akan masuk ke router 3, masuk ke mode SPF. Lalu kita masukkan IP yang akan diadvertisekan dengan perintah berikut.
Lalu cek tabel routing the show IP route. Sekarang sudah muncul network 20.0 dan 25.0. Lalu di router 2, kita juga cek dengan perintah the show IP route. Di sini juga tabel routingnya terupdate otomatis dengan jaringan baru. Lalu kita akan coba di router 1. Di router 1 juga tabel routingnya juga terupdate otomatis dengan jaringan baru. Setelah itu kita uji coba koneksi dengan mengirim paket dari PC 4 ke PC 1, hasilnya sukses. Lalu PC 5 ke PC 2, hasilnya juga sukses. Atau bisa dengan komunikasi silang, misal PC 4 ke PC 3, PC 4 ke PC 2. Semuanya sukses. Sampai tahap ini konfigurasi dynamic routing SPF 3 router dan VLAN 5 dan 10 sudah berhasil. Semua PC di jaringan berbeda bisa saling terhubung melalui OSPF. Selanjutnya kita belajar tentang OSPF multi-area. Biasanya saat konfigurasi OSPF, kita menambahkan network dengan area 0. Tapi kali ini kita akan coba pecah areanya. Di router 1, kita ketikkan perintah the show run untuk melihat areanya. Dan di sini areanya masih 0 ya. Di router 2, kita ketikkan juga perintah the show run untuk melihat areanya. Dan di sini juga masih 0 ya. Kita akan hapus konfigurasi network yang sebelumnya area 0, lalu ubah jadi area 1 dengan perintah berikut. Di router 3, kita ketikkan juga perintah the show run untuk melihat areanya. Dan di sini areanya masih 0 juga ya. Kita akan hapus network yang sebelumnya area 0, lalu ubah jadi area 1 dengan perintah berikut. Setelah konfigurasi selesai, kita akan cek dengan perintah the show run. Lalu cek juga dengan perintah the show IP route. Di router 3 muncul EI atau inter area route seperti 5.5.5.0 dan 192.168.5.0. Artinya, jaringan dari area 0 sudah dikenali lewat area 1. Lalu di router 2, karena dia ABF, tidak muncul AI, hanya menyambungkan area 0 dan 1. Di router 1 muncul EI untuk semua jaringan area 10.10.10.0, 15.15.15.0.
192.168.10.0, 192.168.15.0, 192.168.20.0, 192.168.25.0. Lalu kita akan testing koneksi dengan mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Awalnya valid. Lalu kita coba lagi dan hasilnya successful. Lalu kita coba lagi dengan ping mengirimkan paket dari PC1 ke PC3. Awalnya emang valid. Setelah kita coba lagi, hasilnya successful. Artinya, komunikasi antar area sudah berjalan melalui OSPF multi-area. Jadi, konfigurasi OSPF multi-area sudah berhasil. Router bisa saling bertukar informasi meski berada di area yang berbeda. Oke, pada video kali ini, saya cukupkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.